Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Buat subscriber, penonton dimanapun berada, saya doakan semoga diberikan kesehatan lahir dan batin, dilancarkan rezekinya, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala aktivitas, dan dipermudah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, seperti biasa saya akan memberikan sedikit informasi-informasi yang menarik yang terjadi di ibu kota, yang terjadi dengan demokrasi yang ada di Indonesia. Seperti apa? Kita lihat beritanya dari siapa. Silakan yang mau subscribe, mau like, mau komen, silakan. Kita coba. Oh, ini dari Madilog, bagus ya. Ini dari channelnya Madilog 15 jam yang lalu. Judulnya seperti ini, Dr. Siprianus Edi Hardum (2) Rektor UGM bisa dipidana lindungi Jokowi, tanda seru. Kita ringkas videonya. Saya tadi udah melihat videonya, tapi kita bacakan untuk pemirsa yang belum mengetahui sebenarnya apa yang terjadi dengan UGM dan ijazah Joko Widodo. Video ini membahas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PT-UN), Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang menyatakan putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) mengenai status dokumen akademik Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Berikut adalah ringkasan poin-poin utamanya. Silakan yang mau ke channelnya Madilog, dengarkan langsung, itu bagus untuk wawasan dan pemahaman. Silakan juga ke channelnya yang lain yang lebih untuk perbandingan. Ada channelnya Hersubeno Arif, ada Guru Tigarut, ada Repli Harun, ada Roy Suryo, ada Abdul Gopur Sang Aji, ada Langkah Update, ada Sentana, ada juga channel-channel yang lain yang menjunjung demokrasi, yang menjunjung hukum, berada di jalannya yang lurus. Poin yang utama, putusan hukum PT-UN memutuskan bahwa ijazah dan dokumen akademik terkait seperti transkrip nilai, kartu hasil studi, dan skripsi milik Jokowi merupakan informasi publik yang wajib dibuka aksesnya. Ini poinnya. Jadi putusan hukumnya nih, PT-UN memutuskan bahwa ijazah dan dokumen akademik terkait seperti transkrip nilai, kartu hasil studi, dan skripsi milik Jokowi merupakan informasi publik yang wajib dibuka aksesnya. Saya bacakan 2 kali ya. Silakan yang ada, barangkali ada mahasiswa UGM, ini udah ada putusannya, silakan kalian mintakan ya kepada Opa Amelia, rektor UGM yang sekarang. Silakan dibantu Pak Bon Jowi, Pak Bonatua juga di situ ada masuk. Kalau Roy Suryo kan cuman menanyakan ijazahnya, tapi di sini Bon Jowi menanyakan hasil studi dan skripsi, transkrip nilai. Jadi yang dicari ini hasil apa istilahnya, jalannya seperti apa sehingga menghasilkan ijazah seperti itu. Dalam artian yang ijazahnya Joko Widodo itu seperti apa perjalanannya, lahirnya itu seperti apa. Nah,
Poin kedua, tujuan akses. Dr. Siprianus Edi Hardum, kuasa hukum pihak yang meminta data tersebut, menjelaskan bahwa keterbukaan dokumen ini penting untuk penegakan hukum, pengembangan ilmu pengetahuan, serta menepis keraguan publik mengenai keaslian ijazah. Konsekuensi bagi UGM: jika Universitas Gadjah Mada UGM menolak mematuhi putusan ini, pihak universitas khususnya rektor terancam sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Nah, ayo, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala ya mengetuk hati untuk memberikan lah, jangan istilahnya apa ya, berikan sajalah gitu, ngapain juga. Oh, ini sudah ada keputusannya, kenapa kok gak diberikan? Dugaan ketidakberesan. Dr. Siprianus menyoroti beberapa keanehan yang memicu kecurigaan publik, termasuk ketidaklengkapan data legalisasi catatan KKN yang tidak jelas, serta klaim mengenai dosen pembimbing yang dibantah oleh yang bersangkutan. Dosen pembimbingnya yang ya Pak Kasmujo apa, bolak balik seperti itu, galak. Itu ada videonya, masih ada, itu buat jadi bukti juga ada. Langkah poin terakhir, langkah berikutnya, pihak UGM memiliki hak untuk mengajukan kasasi dalam waktu 14 hari setelah putusan. Namun, tim kuasa hukum mendesak agar UGM segera membuka dokumen tersebut guna memulihkan kepercayaan publik dan mengakhiri spekulasi berkepanjangan. Betul sekali. Tio mana Tio? Halo Tio. Ini udah ada putusan PT UN. Silahkan dibantu supaya rektor Anda untuk bisa memberikan ya. Sudah ada putusannya. Kita pertanyakan, mengapa ijazah dianggap informasi publik? Ya, dalam artian informasi publik yang bagi para pejabat toh. Kalau buat rakyat biasa mah ya nggak usah, ngapain juga, buat apa ngurusin. Ini sebagai pejabat yang digaji oleh masyarakat, kita harus tahu. Berdasarkan penjelasan dalam video, ijazah dan dokumen akademik terkait seperti kartu hasil studi dan skripsi dianggap sebagai informasi publik karena keterkaitannya dianggap jabatan publik. Berikut adalah alasan utamanya. Dasar hukum Dr. Siprianus Edi Hardum merujuk pada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik UU KIP, Undang-Undang KIP Nomor 14 tahun 2008, khususnya pasal 18 ayat 2 huruf B. Pasal tersebut menyatakan bahwa dokumen yang digunakan untuk kepentingan jabatan publik merupakan informasi yang bersifat terbuka untuk diakses oleh masyarakat. Bukan hanya Dr. Tipa dan Suryo, oleh masyarakat. Kenapa? Karena mereka digaji oleh masyarakat. Itu logika sederhananya. Kepentingan jabatan publik karena ijazah tersebut digunakan sebagai syarat administratif untuk menduduki jabatan publik seperti wali kota, gubernur, hingga presiden. Maka validasi dokumen tersebut menjadi ranah kepentingan publik yang perlu diuji transparansinya. Nah, di situ transparansi. Hak masyarakat, transparansi dokumen ini dianggap krusial untuk memenuhi hak masyarakat dalam mengetahui kebenaran, mendukung penegakan hukum, serta sebagai bagian dari pengawasan demokrasi terhadap figur publik. Betul. Jangankan cuma ijazah. Jadi apa istilahnya, harta kekayaannya juga harus informasi publik kalau pejabat publik. Mengapa UGM
diduga lindungi Jokowi. Ntar satu lagi tanggung ya, kita bacakan. Mengapa UGM diduga lindungi Jokowi? Berdasarkan penjelasan narasumber dalam video, dugaan bahwa Universitas Gadjah Mada UGM melindungi Jokowi didasari oleh beberapa alasan dan temuan berikut. Tuh ada alasannya. Ketidaklengkapan data akademik. UGM dianggap tidak memiliki data pendukung yang memadai seperti catatan KKN yang tidak mencantumkan detail desa atau waktu yang eksak, serta legalisasi ijazah yang dianggap bermasalah karena keterangan tanggal, bulan, dan tahun tempus Dugaan persengkongkolan. Narasumber menduga UGM terlibat dalam persengkongkolan karena pihak universitas tetap bersikeras tidak membuka akses dokumen meski sudah ada putusan dari Komisi Informasi Pusat KIP yang memicu kecurigaan bahwa proses akademik Jokowi di UGM mungkin tidak benar atau tidak selesai. Ya. Ketidaksesuaian klaim dosen pembimbing. Adanya perbedaan pernyataan antara pengakuan Jokowi dalam pidato yang menyebut nama Pak Kasmujo tuh kan sebagai dosen pembimbing skripsinya dengan klarifikasi dari yang bersangkutan yang menyatakan bahwa dirinya bukanlah dosen pembimbing Jokowi. Nah, itu dulu Rismon, bukan Rismon ya, Michael katanya. Michael Sinaga yang ke sana itu. Yang keempat, ketiadaan tim independen. UGM dinilai tidak transparan karena tidak membentuk tim pencari fakta independen untuk menguji keaslian ijazah sehingga menimbulkan persepsi di masyarakat bahwa pihak kampus cenderung melindungi kepentingan politik tertentu. Oke. Begitu ya, teman-teman. Silahkan cari informasinya masing-masing secara lengkap supaya kita berargumentasi dengan fakta dan data. Terima kasih, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.